Imam di Masjid Agung nanti. Masjid Agung di pesisir, bukan Masjid Agung di sini. Di pasir pesisir pula. Di apa? Di pasir Pangarayan, Masjid apa namanya? Islamic Center itu. Nah, jadi imam bapak sana baca sin yang hamas. Di Masjid Nurul Iman yang jahar. Bukan itu maksudnya. Bukan menyesuaikan mazhab. Bukan. Karena jahar dengan sir di situ bukan kaitan dengan bukan pilihan, tapi keharusan. Jahar, sir. Itu kan tidak ada yang bapak ingatkan. Bukan jahar sir itu. Hamas, jahar. Menyimpang pula jadi. Hamas apa? Mengalirkan nafas ketika mengucapkan hurufnya. Selagi diucapkan hurufnya itu mengalir nafas. Bawaan asli dia. Hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Ada berapa huruf itu? Fahatha ada 10 huruf. 10 atau 8? Fahathahu 4 ya. Syakhsun sakata. Itu ungkapan para Imam Jazari itu. Kalau di sini tidak ada membuat apanya? Hurufnya aja. Fahatha karena itu susunan huruf itu. Fahathahu satu baris. Syakhsun satu baris. Sakata. Ya. Kalau pengen baris kasih barisnya, Pak. Fahathahu syakhsun sakata. Ya. Fahathahu syakhsun sakata. Maka huruf-huruf yang 10 ini ketika mengucapkannya harus mengalir nafasnya. Sedangkan jahar menahan nafasnya. Lawannya namanya lawan. Jahar adalah menahan nafas, bukan menahan suara untuk sir dan jahar ya. Menahan nafasnya. Jadi perbedaan antara hamas dengan jahar dari segi siapa yang bisa baca dengan titik koma yang betul, dengan wakaf yang betul di situ. Perbedaan antara dua sifat ini dari sisi Anda pengen tahu titik komanya, wakafnya bagaimana? Wakaf pula ya. Wakaf coba baca itu, siapa yang bisa tahu wakafnya? Bagaimana cara intonasinya? Ini di luar tajwid Pak ya. Ini luar tajwid. Masalah pemahaman. Perbedaan antara dua sifat ini dari sisi mengalirkan nafas, bukan bernafas. Bapak ngomong tanpa nafas bisa enggak? Coba ba tanpa bernafas. Dalam hati ya. Itu apa? Doa sir. Ya, bukan bernafas. Maksudnya apa? Setiap Bapak ngomong pasti bernafas. Cuma di sini masalahnya apa? Mengalir enggak nafasnya? Caranya nanti itu. Caranya ya. Caranya, ini cari caranya. Coba baca fa. Fa. Pasti berangin, pasti mengalir nafasnya. Tapi kalau apa? Ya, orang kampar. Apa? Bukan ini bukan masalah kampar saja, orang Bandung juga ya. Siapa bilang orang Bandung tidak bisa baca F? Fitnah. Ya. Itu ya. Kalau orang kampar, siapa bilang orang kampar tidak bisa baca F? Fitnah mah. Siapa bilang orang kampar tidak bisa baca F? Fitnah mah. Fitnah pakai F pakai P. Ya. Orang Sunda gitu juga Pak. Nah, mudah-mudahan ini bukan mengkaji ras, memang kenyataan. Ya. Dialog-dialog orang-orang Sunda yang ngomong di YouTube dilihat. Jadi apa? F itu P semuanya itu. Ya. Baik. H gitu juga. Mengalir nafasnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca seperti ini, Bismillahirrahman, tidak mengalir nafasnya. Ya, mengalir nafasnya. Sa. Mabthus. Di ujung apa Pak? Tidak di ujung huruf apa? Sa. Sebelumnya huruf apa? Sa juga. Su. Sa di ujung tetap berangin juga. Sus. Mabthus.
Surat apa tuh, Pak? Ah, surat apa itu? Ah? Surat apa? Al-Qari'ah. Mabsus kan, mabsus. Ya, Al-Qari'ah. Khilaf pula Bapak sini? Al-Qari'ah atau Al-Qari'ah. Itu surat langganan, Pak. Langganan di masjid. Kalau masjid panjang kali kan sabih saja. Ana waktu jadi imam sabih saja dibaca dengan tajwid yang pas. Yang membaca enggak lambat sedikit, udah minta bagi 3 orang. Bagi 3 sabih isma rabbikal a'la. Gimana cara bagi 3 sabih isma? Sabih isma rabbikal a'la bagi 3. Karena udah terlalu panjang. Paling panjang kalau di masjid umum itu ad-duha udah panjang kali itu, Pak. Ya. Karena ada yang panjang-panjang kali di situ. Ada panjang 6 rakaat di situ, ada 4 rakaat banyak di situ. Jadi kelamaan rasanya. Wadduha, apalagi dengan tajwid yang pas itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sampai di situ ayat berikutnya pasti batuk-batuk. Ada yang batuk jemaah, muncul sakitnya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan apa. Tapi itu dipahamkan jemaahnya. Memang Rasulullah mengatakan pendekkan bacaanmu. Maksud pendek zaman Rasulullah itu. Pendek zaman Rasulullah, beliau ada dalam hadis itu. Pendeknya bacaan Rasulullah itu adalah atau panjangnya bacaan Rasulullah 1 surat. Bukan Qul Huwallahu Ahad 1 surat, Pak. Al-Baqarah 1 surat. Mengadunya seorang sahabat kepada Nabi, ada sahabat yang panjang bacaannya, itu adalah Al-Baqarah, dilanjutnya apa? Ali Imran. Baru itu panjang. Kalau masih selesai Al-Baqarah saja baru, itu belum panjang menurut saya. Al-Baqarah berapa juz, Pak? 2,5 juz. 2,5 juz. Itu masih biasalah itu. Saat subuh. Tapi kalau udah lanjut sampai Al-Imran udah terlalu panjang. Kalau kita sabis minta bagi 3. Baik. Jadi jahar itu menahan nafas, bukan tidak bernafas. Jadi tadi kalau nanti fahathahu syakhsun sakat, bukan huruf bernafas, tapi huruf yang mengalirkan nafas. Fahathahu syakhsun sakata. Sekarang anda latih. Affa, 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 ahha, atha, aha, asha. Shin huruf bibir atau tidak? Shin huruf bibir atau tidak tadi? Tidak, maka bibir jangan gerak-gerak. Cak, letakkan jadi Bapak. Cak baca sa, assa. Letakkan jadi assa. Baca shin. Didorongnya tangan Bapak. Nanti berkaca di rumah Pak, bercermin di rumah. Assa, ash. Nah itu dah. Menyong itu. Shin tidak bersaudara dengan bibir. Ya, makhluk shin sifat din bersaudara dengan bibir. Ya akha. Itu lembut saja, Pak. Cak. Jangan sampai keluar dahaknya. Ya. Sampai keluar dahaknya tangan. Kayak orang dengkur, ngorok. Ya. Jangan. Sambil jadi imam nanti buat iramanya keluar dahaknya, Pak. Baik. Kemudian as-sa. Contohnya apa? Was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. 1, 2, 3.
Itu bahasanya baserak, Pak. Ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Baik, kita lanjut kita kejar aja ya, udah 11:30 tadi. Lanjut berikutnya. Ini sering apa? Ini sering banyak salah di sini. Ya. Ada huruf yang namanya sifatnya syiddah. Ada rakhawah. Pertengahannya ada bainiyah atau tawassut namanya. Ya. Syiddah, rakhawah, bainiyah. Ini tetap dua juga bagian sebenarnya. Cuma yang bainiyah kenapa digolongkan bainiyah nanti akan Anda ceritakan sedikit. Bercerita kita sedikit nanti. Ya. Syiddah itu menahan suara. Rakhawah mengalirkan suara. Kalau bainiyah pertengahan antara itu. Tidak mengalirkan total, tidak menahan total. Karena itu tidak bisa digolongkan syiddah secara total dia, tidak bisa digolongkan rakhawah secara mutlak dia. Karena itu ada pertengahan dia. Cuma pembagian tetap dua, antara menahan suara dengan mengalirkan suara. Ini suara apa ya? Bukan nafas. Kalau pertama tadi apa? Nafas. Kalau kedua ini berkaitan dengan apa? Menahan atau mengalirkan suara. Ya, menahan atau mengalirkan suara. Ajidu qattin bakat. Ajidu kan itu satu baris. Ajidu qattin to bakata. Ada 8 huruf. Ya, ajidu qattin bakata. Baik. Syiddah. Kalau menahan suara, dia secara otomatis, secara umumnya, secara globalnya, dia pasti menahan nafas. Ya. Menahan suara secara pasti dia menahan nafas pada asalnya. Coba a. Nah, ketika Bapak mentasydidkan hamzah, pasti suara berhenti. Ajja, adda, aqqa, atqa, ab. Nah, ini banyak salah nanti. Rabbil alamin nanti ya. Rabbil alamin. Suara berhenti. Abba, akka, atta. Jadi secara umum huruf-huruf yang syiddah ini kalau menahan suara otomatis nafas akan tertahan. Tapi berbeda dengan kaf dengan ta di ujung. Kaf dengan ta di ujung. Kaf dengan ta yang tadi sifat apa tadi? Pertama tadi? Ta dengan kaf termasuk sifat apa? Hamas dia. Tapi dua-duanya mesti diperhatikan. Syiddahnya perhatikan, hamasnya diperhatikan. Bagaimana cara menyikapinya? Perhatikan syiddahnya dulu, langsung nyusul hamasnya kecil. At. Coba baca ta sukun. At. Ada angin kecil setelah ta. At. Terdengar sampai sana Pak? Coba dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Hilangkan suara Bapak di belakang dulu. At. Tidak dengar. Berarti mic ini kurang sensitif. Terlulur nanti Pak. Terlulur. Bahasa Minangnya terlulu ya.